Seorang lelaki itu lebih pantas menjadi pendekar daripada menjadi tukang obat. Mendengar perkataan Galuh Parwati, Suliwa menjelaskan alasan ia ke Padepokan Sugaluh dikarenakan ia ingin mendalami ilmu kanuragan agar bisa menolong orang yang membutuhkan. Suliwa juga menegaskan bahwa menjadi tabib ialah suatu pekerjaan yang mulia dikarenakan bisa membantu orang yang membutuhkannya. Dan sekaligus Suliwa menceritakan bahwa ia bisa mengobati orang sakit sejak usia 5 tahun, di samping itu ayah Suliwa juga seorang tabib. Dan di sela pembicaraan mereka rupanya Galuh Parwati menaruh hati pada Suliwa sejak pertama kedatangannya sehingga Galuh memberanikan diri menanyakan pada Suliwa apakah ia sudah memiliki seorang kekasih. Inilah awal kisah cinta mereka. Maaf atas pertanyaan saya. Pasti kekasihmu cantik sekali. Kenapa kamu memastikan? Kamu gagah, tampan. Dan kamulah gadis tercantik yang pernah saya lihat seumur hidup saya. Kita latihan, Kakang. Saya ingin tahu dasar-dasar silat yang Kakang kuasai. Kakang, Tidak boleh saya memanggilmu Kakang. kalau begitu boleh saya manggilmu Nini? Di pagi harinya terlihat di Padepokan, Galuh Parwati yang tengah mengajak Suliwa untuk berlatih sekaligus Galuh ingin mengetahui dasar-dasar silat yang Suliwa kuasai, namun secara spontan Galuh memberikan suatu serangan pada Suliwa hingga Suliwa tersungkur, dikarenakan Suliwa yang belum pernah diserang maupun belum memiliki dasar silat yang mumpuni. Kalau gitu... Jangan begitu, Galuh. Kamu harus minta maaf pada Suliwa. Maafkan saya, Kakang. Selang beberapa waktu terlihat Nila Saroya yang telah sadarkan diri, dan ia masih terbayang-bayang atas kejadian yang menimpa dirinya sekaligus 12 saudara seperguruannya telah dibantai habis-habisan oleh Sudamani, sehingga ia melihat Dewi Shintawati yang tengah berlatih menyerupai Sudamani, seketika ia mencoba menyerang Dewi Shintawati. Kubunuh kau. Kau harus mampus, Sudamani. Jangan bilang ini, dia bukan Sudamani. Jangan. Jangan, Galuh. Dikarenakan traumanya sehingga menjadikannya dendam yang mendalam pada Sudamani, sekaligus di mana Empu Mahasura tengah berusaha melerainya, Nila Saroya nampak belum mampu untuk mengontrol emosinya, sehingga dengan terpaksa Empu Mahasura berusaha untuk melumpuhkannya, akan tetapi dengan dalih itu menjadikan suasana hati Dewi Shintawati merasa tidak nyaman. Dan inilah awal kisah kehancuran rumah tangga sekaligus Padepokan Sugaluh.
Pikirannya sedang terganggu. Dia dendam kepada orang yang bernama Sudamani, yang telah membantai 12 orang kawan seperguruannya. Scene berpindah di mana Angling Dharma yang menceritakan kejadian pilu yang menimpa dirinya atas kematian Dewi Setiawati, menceritakan pada Empu Mahasura tujuan Angling Dharma mengembara ialah tak lain untuk menghilangkan rasa keresahan hatinya untuk sementara waktu dikarenakan ia selalu terbayang-bayang akan Dewi Setiawati. Oleh sebab itu ia menitipkan pemerintahan kerajaan Malwapati sementara waktu kepada Patih Batik Madrim. Empu Mahasura memberi saran untuk jangan terus berlarut-larut dalam keadaan yang telah menimpanya, bisa diibaratkan rakyat pasti bisa seperti anak ayam yang kehilangan induknya, dikarenakan Angling Dharma seorang raja ia harua mengemban amanah dan tanggung jawab untuk rakyatnya, dan tidak bagus orang yang terlalu lama diberi kekuasaan bisa-bisa merasa ingin memilikinya. Dan sekaligus Angling Dharma menyampaikan bahwa ia akan segera meninggalkan Sugalo, sekaligus Angling Dharma menitipkan Suliwa pada Empu Mahasura. Bagaimana dengan Nila Saroya? Terserah guru. Saya hanya menolong dia. Kalau dia mau menjadi murid guru, keputusannya ada pada guru sendiri. Di malam hari di depan bilik teras terlihat Nila Saroya yang sudah cukup membaik dari sebelumnya, lantas ia yang masih menyimpan dendam yang mendalam pada Sudamani, dan sekaligus ia yang bermaksud ingin melakukan pembalasan. Disinilah Empu Mahasura terlihat tak tahu diri, di mana ia yang tergoda atas kemolekan Nila Saroya, dengan dalih menawarkan pada Nila Saroya untuk menambah ilmu sebelum melakukan pembalasan pada Sudamani, sekaligus Empu Mahasura mengatakan bahwa Prabu Angling Dharma lah yang telah menolong dan membawanya ke Padepokan Sugalo sekaligus beliaulah murid pertamanya. Sudamani. Dia harus dibunuh. Tentu dia seorang pendekar mumpuni. Kalau mendengar cerita dari Nini, dia mampu melibas 12 orang saudara seperguruan ini. Memang. Sebaiknya Nini harus menambah ilmu untuk bisa membalas dendam Nini kepada manusia jahat itu. Dan Prabu Angling Dharma meminta saya untuk mengajarkan sedikit ilmu yang saya miliki. Prabu Angling Dharma? Ya, dia yang menolong dan membawa Nini kemari. Prabu Angling Dharma itu adalah murid pertama dari Padepokan Sugalu. Tapi semua terserah kepada Nini. Kenapa Tuan memandangi saya seperti itu? Boleh kan? Kalau saya bicara sejujurnya kepada Nini. Salahkah kalau saya mencintaimu? Bagaimana dengan istri Tuan? Sintawati tetap istriku yang akan mendampingimu. Dengan dalih itu Empu Mahasura yang telah diam-diam menyimpan hati pada Nila Saroya, dan dengan terang Empu Mahasura mengutarakan perasaannya kepada Nila Saroya dan ia yang akan mengajari seluruh jurus beserta ilmu yang Empu Mahasura miliki, dan sekaligus Empu Mahasura berharap memiliki keturunan seorang anak laki-laki untuk meneruskan Padepokan Sugalo. Akan tetapi di saat mereka berdua tengah bermadu kasih layaknya cinta pada pandangan pertama, tanpa mereka ketahui Dewi Shitawati tengah menyaksikan dan mendengarkan semua yang telah Empu Mahasura ucapkan pada Nila Saroya, dan terlihat begitu sakit hati Dewi Shitawati di saat mengetahui bahwa cintanya pada Empu Mahasura telah dikhianati. Dan setiap saya melihatmu, yang saya lihat adalah Kamarati. Maukah Nini memberi keturunan laki-laki untuk saya? Seorang anak yang saya dambakan, yang akan mewarisi padepokan ini.
Di keesokan harinya dengan semangat Suliwa mempelajari dasar-dasar ilmu silat sekaligus begitu cepat Suliwa memahami dan mempelajari semua jurus-jurus yang telah Galuh Parwati ajarkan padanya. Hal itu dikarenakan ia yang termotivasi ingin memiliki ilmu dasendria seperti halnya Prabu Anglingdarma. Dan dengan rasa penasaran Empu Mahasura menanyakan dari mana Suliwa mengetahui ilmu dewa tersebut. Dari mana kau tahu ilmu itu? Dari Tuan Pendekar Kelana. Saya melihat sendiri kehebatan ilmu itu. Tidak gampang untuk mempelajari ilmu dewa itu, Suliwa. Dia sangat membutuhkan kecerdasan dan daya ingat yang luar biasa. Di samping kekuatan tenaga yang sangat terlatih, baik tenaga luar maupun tenaga dalamnya. Nini Galuh Parwati berjanji akan mengajar saya, Guru. Liwa, berlatihlah lebih keras lagi. Saya yang akan menentukan kapan kamu menerima ilmu itu. Terima kasih, Guru. Dan sekaligus di situ Dewi Shintawati yang tengah menyaksikan hari demi hari kemesraan Empu Mahasura dengan Nila Saroya begitu menyayat hati.